Gimana sampai bisa terjun ke dunia pasar modal? Awalnya ke pasar modal itu sih ikut SPM sih di Bursa Efek kan di IDX Sumatera Utara. Mm-mm. Jadi saya ikut sekolah pasar modal kan saya jurusannya kan dulu ekonomi manajemen, dulu pernah belajar pasar modal nih. Jadi pengen tahu secara detailnya gimana. Nah, di SPM inilah mengenal yang emiten-emiten ini. Nah, dari situlah kita belajar. Dari situlah kita luas jaringannya untuk ingin belajar ke teman-teman gimana belajar di saham ini gimana di sekuritas gitu. Oke, oke. Berarti emang backgroundnya ada ekonominya lah ya. Ya, jadi Oke. dari sana lebih perdalam lagi belajar stok marketnya gimana. Stok modal kan banyak ini produknya, ada obligasi, ada reksadana, ada saham, Tuh. banyak Udah nyoba produknya. semuanya tuh, Kak? Kalau nyoba reksadana dengan stok market saham sih, Oh, berarti yang di belum luar itu belum belum beli obligasi ya? belum belum cuman ya belajar lah apa itu obligasi gitu sih. Hmm. Oke, oke, oke. Padahal lebih lebih high risk saham nih, berarti langsung loncat gitu ya kakaknya. Suka challenge tantangan nih berarti. Ya bisa dibilang begitu. Oke, Cuman oke, kan oke. intinya sih Berarti belajar dulu sih, oke, berarti belajar udah dulu berapa dari tahun apa tuh Kak sih. di pasar modal? Uh, ya Udah berapa tahun di pasar modal? 2019 akhir. Oh, oke. Berarti udah mau 3 tahun lah ya. Katanya dulu tuh 4 tahun ya, iya ya. sampai 3 masuk 4 tahun. sekarang sampai belajar di FPM baru di situ aku coba untuk belajar trading. Oh, oke, oke, oke. Oke, teman-teman, apakah suaranya jelas? Boleh komen-komen ya kalau merasa misalnya suaranya kurang jelas gitu ya. Oke Kak, nah hari ini kan topik kita menjaga keseimbangan mental dan emosional dalam berinvestasi saham di bulan Ramadan. Kakak sendiri udah Ya dari benar. 2019, berarti bisa dibilang ini tahun ketiga ngerasain pasar modal Indonesia di bulan Ramadan gitu nggak? Masih sedikit itu mah. Beda sama teman-teman yang lain lebih senior lagi. Iya benar, Tapi ya saya masih cerita tahun yang ketiga, benar. Tapi menurut kakak iya, sendiri nih, kan kakak berarti ngerasainnya tuh pas bulan pandemi gitu kan? iya. Nah, Sebelum ya, gimana? belum sedikit lagi lah. Maksudnya Kalau Ramadannya tuh selalu kena pandemi gitu kak? tahun kemarin, Iya, maksudnya. iya. Kalau itu sih kita optimis saja sih sebenarnya. Kalau badai pasti berlalu ya. Oke. Kita kalau udah paham kan pasti percaya percaya aja deh akan ada recovery. Ya begitu ketika market bearish ya pastikan ada momen akan rebound gitu sih. Jadi menjaga itu sih kita tidak bisa perlu panik selling atau apalah, yang penting kita menjaga aja dulu. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap bertahan itu sih. Tapi menurut kakak sendiri ada perbedaan gak sih kak transaksi di pasar modal khususnya gitu ya selama bulan Ramadan sama yang bukan bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan sih lebih santai sih, nggak terlalu banyak kita untuk trading. Lebih Kita sepi lebih berarti banyak, ya? ya lebih sepi. Jadi kita memang swing sih karakternya kita. Jadi kalau kita ada momentum, kita coba untuk entry. Kalau udah memungkinkan untuk kita dapat returnnya ya kita oke lah. Biar kita tidak ada ya, untuk kita mikir ini apa ini terjadi nih setelah ini. Karena tadi pagi saya lihat di ISG, aku tengok ya, ya gimana kan. Jadi ya dapat
berapa persen kita bungkus gitu-gitu sih. Jadi kita coba mengurangi floating loss itu tadi, mengurangi kerugian tadi. Jadi menjaga itu tadi sih sebenarnya. Oke, ini ada Tapi kalau komen untuk dari Mas Rinov Rizal, suaranya putus-putus. Ini yang putus-putus suara aku atau suara Kak Mahadir ya? Boleh dibantu komen? Bang Mas Rizal, ini dari Medan ini Kak. Oh, dari Medan. Oke, tapi suara Ya. putus-putus nih katanya. Tapi suaraku apa suara? Halo? Gak ada, udah. Lanjut Kak, lanjut. Oh, oke. Berarti kan tadi kakak udah bilang nih kalau selama bulan Ramadan ini pasarnya lebih sepi gitu kan. Dan kita tahu lah transaksi yang biasa bisa puluhan triliun, Ya sekarang benar, 10 triliun aja susah. susah banget. Nah, Oh, suaraku ya, Bang Mas Rizal. Ini udah jelas. sekarang udah jelas, tapi tadi memang agak putus-putus, Kak. Suaraku serak ya, aku haus ini soalnya. Bukan serak, koneksinya, Kak. Koneksinya Tadi, tapi sekarang udah oke. Bukan serak. udah lancar kok ya. Udah. Oh, makasih Janodan. Gini Kak, jadi kan kalau terhalang transaksinya sepi nih. Tapi menurut kakak sendiri di momentum bulan Ramadan ini ada nggak sih saham favorit kakak atau saham yang selalu kakak pantau? Kayak udah tahu nih pasti cuan nanti abis kelar bulan Ramadan. Wah, banyak ini nanti yang lihat nanti. Gak apa-apa dong. Jadi kalau di bulan Ramadan sih ini ya kita sih nggak invest lama-lama sih. Saya kan trading harian. Nah, kalau momen Lebaran begini sih lihat sektornya apa gimana. Ya kalau sektor Ramadan gini kan biasa kan sektor-sektor apa hari raya ya Idul Fitri menyambut ya. Biar kita nggak FOMO nih gitu ya. Lihat dulu sektornya ini apa, tren sektornya ini apa ya kan. Jadi kalau melihat tren konsumsi masyarakat ketika persiapan hari raya ini apa, begitu ya kan. Jadi kita lihat aja deh sektornya. Contoh ya konsumsi, ya apa yang bergerak sektor konsumsi seperti retail, makanan dan minuman, atau perbankan atau keuangan. Jadi semua sektor kita pertimbangkan lagi nih investasinya. Jadi kita tujuan investasi itu lihat time frame-nya juga kan, jangka waktunya. Ya kalau kita mau jangka panjang, ya ketika fluktuasi ya jangan panik selling dong, ya kan? Ya kalau untuk trading harian ya cuan bungkus lah, ibaratnya begitulah. Ya, kalau jangka pendek ya manfaatkan itu momentum. Kalau gitu Jadi sektor andalan kakak deh. Sektor. Jadi harus bocor ya? Nggak mau sebut emiten, sektornya aja. Aku buka foto dulu ya. Tadi aku ada 3 ya. Boleh. Kita tungguin ya kawan-kawan ISP ya. Pasti pada penasaran kayak seorang staf administrasi di sekolahan udah kenal saham dari 2019, kira-kira sektor andalannya menjelang bulan Ramadan itu apa? Ditungguin. Ini Kak, yang nonton ini Kak, ini ada suhu ini Kak, jadi aku malu Kak. Gak apa-apa kan sektornya doang. Kita kan nggak menyebutkan kayak emiten ini akan naik berapa persen tuh, enggak, bukan prediksi ya kan, bukan kasih saran jual beli juga bukan, cuman prediksi opini pribadi aja, curhat nggak apa-apa lah, boleh lah Kak. Jadi kalau saya sendiri kan lagi hold saham ya, sektor ya, tadi aku punya sektor ya. Sebut sahamnya juga nggak apa-apa. Sebentar. Mas Rinov Rizal, nanti kita tanyain ya sektor atau saham yang disebutin untuk investor atau trader ya. Ini
sektor saham konsumer ya. Oke, Jadi consumer goods. MPMX. Oh, disebutin. Ya, Akhirnya sudah tidak udah kuat ya. ya. Oke, Ya, MPMX. Selain itu itu, ada satu aja atau ada berapa tuh? kalau untuk hold hold ya satu aja. Oh, hold Tadi satu untuk aja. Oh, oke. copet-copet Uh-uh. tadi masih minus. Oh, Itu tadi. Tapi oke. kita ditipu. Tapi kalau untuk hold masih ini. Kalau boleh jelasin lagi nih Kak, ritmenya Kakak dalam berinvestasi si saham tadi itu tuh gimana sih? Apakah Kakak udah cicil dari sebelum bulan puasa? Atau Kakak cicil ketika bulan puasa? Atau Kakak all in aja? Gitu. Oke, kalau untuk time frame-nya jangka panjang nih, kita masuk memang 50% sih. Yang untuk jangka panjang ya, 50%. Jadi kita koreksi nih. Kita cicil sedikit aja. Baru kita, ketika kita momentum udah dapat target kita apa, all in jual, sell. Karena kita sih nggak lama-lama sih returnnya, memang sedikit, cuma kita orangnya nggak sabaran, jadi kita mencoba itu. Tapi adalah di sekuritas, beda sekuritas kita untuk hold lama, mungkin gitu. Kita punya cara-cara beda sih. Oh, oke. Berarti bisa dibilang untuk si MPMX ini nggak ada setahun gitulah ya? Nggak ada, baru beberapa, nggak sampai sebulan pun. Ini hanya memanfaatkan momentum. Oke. Berarti ini udah bukan investor saham pemula ya, teman-teman. Ini udah investor profesional ya. Jadi ini disclaimer on, tidak untuk ditiru secepatnya ya. Teman-teman sabar, tenang. Beda Oke, ya, Kak, gitu kalau ya. gitu. Kenapa? Beda gitu ya. Itu beda ya. Dong. Kalau pemula sabar pasti, dia nunggunya lama. Oke, sip. Oke. Kak, kalau gitu Kak, ketika Kakak bulan puasa kan udah tahu nih ya, pasarnya sepi, tradingnya tadi Kakak juga udah sebut, baru copet-copet tapi loss. Nah, ada nggak sih Kak strategi tertentu atau yang Kakak udah biasa lakuin gitu, ketika bulan puasa ini biar tetap stabil gitu, tetap bisa cuan, tetap sabar, biar nggak gerah, biar kan bulan puasa nih nggak bisa makan, nggak bisa minum di jam-jam kerja, jadi bawaannya pengen ngeklik aja. Atau gimana tuh Kak cara mengontrol dirinya? Kalau mengontrol itu tadi di market ini biar konsisten cuan, kita punya karakter beda-beda nih teman-teman. Kalau saya pribadi nih di pasar saham, mungkin trading ya kita jangan memaksakan diri. Begitu sih, tidak memaksakan diri untuk trading kalau kita memang benar-benar tidak nyaman, tidak menguasai market itu tadi, tidak menguasai emiten itu tadi. Jadi ya kita tidak ke trading. Jadi kita hold aja apa yang saham yang kemarin yang udah kita analisa bagus fundamentalnya kemarin, itu aja dulu santai jangka panjangnya. Kalau trading kayak copet-copet ini kita kan memang benar-benar memanfaat momentum secepat mungkin, sekilat mungkin kan, memang benar-benar mantap market benar. Jadi kita harus benar-benar sih harus siap dan harus disiplin untuk itu. Jadi kita dari awal, teman-teman ini pasti tahu lah ingin tujuan awal melakukan investasi itu apa, ya kan? Pasti komitmen saat awal pertama memantapkan berinvestasi saham itu pasti tahu teman-teman. Nggak mungkin uangnya beli saham asal aja beli, pastikan tahu awal tujuannya apa nih. Gitu sih. Jadi kita ya membangun pasif income ini kan tidak mudah, pasti ada fluktuasi ya kan. Ketika saat market bearish ya ada yang sedih, bisa. Ketika bullish ada yang seneng, ya sewajarnya kita sendiri sih, sewajarnya kita tidak perlu berlebihan, ya cuan alhamdulillah ya
lagi volatil ya, tunggulah momentumnya kapan itu akan rebound Jalan gitu. lagi. Jadi kita ya sama-sama semangat lah belajar di pasar saham ini, bisa cuan bersama itu. Oke, kalau dulu kakak udah pernah kuliah ekonomi, terus ikut sekolah pasar modal, terus kakak tuh belajar dari mana aja sih kak untuk semakin mendalaminya? Apakah zaman 2019 kan udah lumayan mulai banyak mungkin ya buku-buku gitu di Gramedia, atau kakak belajar dari mana tuh? Kalau pribadi kita belajar kebanyakan ke teman-teman senior sih. Jadi teman-teman senior itu ada teman di komunitas kan. Saya sendiri ada komunitas lain di ISP kan, ada mendirikan komunitas. Jadi kita punya teman senior yang dulunya udah lama, udah bertahun-tahun di pasar saham. Jadi saya belajar dari teman yang lama senior ini, gimana caranya, gimana tipsnya, gimana menghadapi market-market yang dulu pernah crash nih saham. Dan harus siap menghadapi itu ya. Kita belajar dari senior-senior ini. Jadi alhamdulillah saya sendiri sih beli buku sih cuma satu aja sih. Nggak sempat baca. Jadi belajar kita lebih otodidak sih, lebih perbanyak praktek. Bukunya Perbanyak apa tuh kak? Buku Len Mai kalau nggak salah. Boleh sebut nama Boleh, sih. boleh dong. Boleh dikasih lihat kalau ada. Baru ketinggalan bukunya ini di apa? Oke, nggak apa-apa, aman. Boleh. Berarti belajarnya dari Ci Ellen ya? Iya. Untuk kita punya materi bukunya ya minimal satu punya kan buku, jadi itu. Tapi secara prakteknya belajar ke teman-teman senior gitu sih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari teman kakak, dari Mas Rino Rizal. Metode tradingnya gimana Pak Ketua? Scalping, swing, atau apa nih? Ini sih namanya investor sama pemula, tapi kayaknya abang kita banyak kali ini udah bukan investor nih.